Khatimatun utawi iki penutup. Yahrumu haram bil hadasi kalawan hadas. Bil hadasi kalawan hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Haram sholatun opo sholat. Walaupun sholat sunnah tetap haram. Wa tawafun lan tawaf. Begitu juga walaupun tawaf sunnah. Wa sujudun lan sujud. Entah itu sholat atau sujud tilawah atau sujud syukur. Juga haram. Wa hamlu mushafin lan membawa Al-Quran. Wa hamlu mushafin lan membawa Al-Quran. Wa ma lan perkara kutiba kang den tulis apa ma. Wa ma lan perkara kutiba kang den tulis apa ma lidarsi Qur'anin untuk mempelajari Al-Quran. Untuk mempelajari atau belajar Al-Quran walau ba'do ayatin, walaupun itu sebagian ayat. Walau ba'do ayatin, walaupun itu sebagian ayat. Kaluhin, seperti papan tulis. Tapi yang kecil ya. Yang kecil. Loh di sini yang kecil. Kalau ini termasuk kategori besar. Wal ibratu utawi kang den maksud. Adapun yang dimaksud. Fi qasdit dirasati. Ing dalam tujuan belajar wa tabarukih dan ngalap berkah. Wa tabarukih dan ngalap berkah bihalatil kitabati. Iku kalawan tingkai nulis. Pada waktu nulis maksudnya. Iku kalawan pada waktu nulis dunama bukan perkara ba'daha kang setelah al-kitabah. Dunama bukan perkara ba'daha kang setelah al-kitabah. Wabil katib lan kalawan tujuannya wong kang nulis. Wabil katibi lan kalawan tujuannya wong kang nulis. Linafsihi untuk awai al-katib. Au li ghairihi utawa liyani al-katib. Tabarruan korono tanpa imbalan. Tabarruan korono tanpa imbalan. Wa illah lamun tidak tabarru'. Wa illa lamun tidak tabaruk fa'amiruhu mongko kalawan tujuannya orang yang menyuruh katib. Fa'amiruhu mongko kalawan tujuannya orang yang menyuruh katib. Jadi sekilas penjelasannya. Yang menyebabkan haramnya, yang menyebabkan atau yang termasuk sebab-sebab yang diharamkan ketika hadas kecil atau hadas besar ya, yang diharamkan yaitu sholat, baik sholat fardhu maupun sholat sunnah. Yang kedua tawaf, entah tawaf wajib atau tawaf sunnah. Selanjutnya sujud, entah sujud tilawah juga sujud syukur. Bari punya nikmat, datangnya nikmat. Juara 1 bola umpamanya.
Lah sujud syukur dalam kondisi nggak punya wudhu, ya batal. Bukan batal, haram. Atau main bola menang, terus sujud syukur. Nggak punya wudhu, ya haram. Begitu juga membawa Al-Quran. Atau sesuatu yang ditulis untuk dipelajari, untuk mempelajari Al-Quran. Jadi ada lembaran, saya nulis dengan tujuan tulisan ini untuk pembelajaran Al-Quran umpamanya. Maka hukumnya tidak boleh disentuh bagi orang yang tidak punya wudhu. Bedanya kalau saya nulis di lembaran tanpa ada tujuan, tanpa ada tujuan untuk tadris, bukan pembelajaran, tapi dibuat zimat. Paham ya? Ini bukan untuk dipelajari sebagai Al-Quran, tapi untuk zimat. Enggak apa-apa. Paham ya? Tidak menjadi masalah. Jadi kalau memang ada tujuan dirosah, pembelajaran, ini enggak boleh. Orang enggak punya wudhu enggak boleh menyentuh, begitu juga orang yang memang hadas besar. Walaupun satu ayat, saya nulis Bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Tujuannya untuk tadris, ya enggak boleh. Seperti papan tulis di sini yang kecil. Karena kalau yang besar, maka yang ada di pinggiran itu kan saya nulis. Ini kan tidak semuanya penuh ini. Saya nulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak semuanya penuh. Di bagian atas, bagian bawah, samping kanan, samping kiri kan masih kosong. Maka itu boleh disentuh. Paham ya? Jadi luh di sini maksudnya papan tulis yang kecil. Ai mimma yuktabu fi adatan. Nah ini artinya yang lumrahnya ditulis yang lumrahnya dibuat tulisan. Oleh karena itu falau kabur adatan kababin kabirin. Nah, masul jaza masul kholi. Kalau yang besar saya tulis Bismillahirrahmanirrahim, otomatis kan di bagian atasnya, bagian bawah kan ada yang kosong. Itu boleh disentuh. Paham ya? Yes. Terus terkait dengan tadris tadi, tujuan ini untuk pembelajaran apa enggak, maka ini harus dikonfirmasi kepada yang nulis. Mas, nulisnya ini untuk apa? Ini untuk dipelajari. Untuk apa nulisnya? Untuk dibuat zimat. Biar digampangkan rezeki umpamanya. Jadi antara tujuannya untuk pembelajaran atau tidak, ini harus dikonfirmasi kepada yang nulis. Mas, nulisnya untuk apa? Ini untuk pembelajaran. Dan dia jawabnya ketika nulis. Waktu nulis saya memang dengan tujuan untuk pembelajaran. Jadi tujuannya itu ada ketika halal kitabah, ketika nulis. Tapi kalau jawabnya enggak, saya nulisnya ini untuk dibuat zimat. Saya gantungkan di atas pintu umpamanya. Atau ponakan saya sering nangis. Maka enggak apa-apa disentuh. Karena bukan untuk pembelajaran. Itu kalau nulis untuk sendiri atau untuk orang lain. Dan tidak dibayar. Tapi kalau dia disuruh orang, anggaplah dia karyawan, maka tujuan itu harus dikonfirmasi kepada bosnya. Pak bos, yang ditulis karyawan itu untuk apa sih? Lah itu untuk dibuat Al-Quran, itu untuk pembelajaran. Jadi tujuan itu berada kepada bosnya. Paham ya? Tapi kalau yang nulis itu memang bukan karyawan, tujuan itu terserah kepada yang nulis. Oh enggak, ini saya nulisnya hanya semata-mata untuk biar tabarruk, ngalah berkah untuk zimat dan yang lainnya umpamanya seperti itu. La hamluhu, tidak haram membawa Al-Quran ma'ah mata'in, beserta satu benda. La hamluhu, tidak haram bawa Al-Quran ma'ah mata'in, beserta benda. Wal mushafu,
utawi Al-Quran ghairu maksud itu tidak dimaksud bil hamli kalawan dibawa, bil hamli kalawan digowo, wal mushafu hali utawi Al-Quran iku ghairu maksud itu tidak dimaksud bil hamli kalawan digowo. Wa masu warakihi lan menyentuh kertasnya Al-Quran walau libayadin walaupun itu kosong, yang bagian pinggir-pinggir yang putih-putih kosong atau putih. Au nahwi dorofin otowo umpamanya wadah, otowo umpamanya wadah uiddah kang disiapkan opo dorof lahu untuk Al-Quran, kang disiapkan opo dorof lahu untuk Al-Quran. Wa wahali utawi mushaf atau Al-Quran iku fihi iku ing dalam dorof. Wa wahali utawi mushaf atau Al-Quran fihi iku ing dalam dorof. La kolbu warakihi, la tidak haram, la tidak haram kolbu warakihi opo membolak-balikkan kertasnya Al-Quran, membolak-balikkan kertasnya Al-Quran bi'udin kalawan kayu, bi'udin kalawan kayu idalam yang fasid nalaikani tidak berpisah opo warok. Alaihi atas al-ud atau kayu, alaihi atas al-ud atau kayu. Wala dan tidak haram ma'a tafsirin beserta tafsir. Wala dan tidak haram ma'a tafsirin beserta tafsir. Zadakang lebih banyak opo tafsir. Zada kang lebih banyak opo tafsir walau ihtimalan walaupun itu kemungkinan. Walau ihtimalan walaupun itu kemungkinan. Artinya nggak sampai yakin. Wis. Sekarang Fahri ada sebuah penjelasan baru. Ada penjelasan seperti ini. Kalau tadi orang yang nggak punya wudhu atau orang yang hadas besar membawa Al-Quran kan nggak boleh. Dan sekarang kalau membawanya itu beserta yang lain, contoh, kita bawa tas untuk sekolah itu kan banyak ya. Ada buku fisika, buku ekonomi ya, buku ekonomi. Terus matematika, bahasa Inggris, buku paket macam-macam. Dan di dalamnya ada Al-Qur'annya juga. Selain ada beberapa guru, beberapa buku mapel. Nah, selain di tas itu ada beberapa buku mapel, juga ada Al-Qur'an. Paham? Kita nggak punya wudhu. Berangkat dari rumah nggak punya wudhu. Kira-kira boleh nggak bawa tas tersebut? Boleh. Wong kita tujuannya bukan untuk bawa Al-Qur'annya, tapi bawa tas yang isinya beberapa buku dan Al-Qur'an. Kecuali kalau memang kita saya bawa ini hanya bawa Al-Qur'an saja, baru itu yang nggak boleh. Karena saya bawa tas ini karena memang isinya buku-buku, paham ya? Isinya beberapa beberapa buku mapel. Dan yang dibutuhkan di sekolah ya. Bahkan ada bungkusan nasi juga. Dan ternyata juga ada Al-Qur'an. Maka membawa tas tersebut dalam kondisi tidak punya wudhu boleh-boleh saja. Paham ya? Boleh-boleh saja. Karena tujuan kita tidak hanya bawa Al-Qur'an.
Tujuan kita nggak ada tujuan bawa Al-Quran, tapi bawa tas. Paham ya? Bawa tas. Nah, kalau bisa bawa tas nggak ada tujuan bawa Al-Quran, karena di sini ada bahasa wal mushafu wairu maksud bil hamli. Sedangkan Al-Quran tidak dimaksud untuk dibawa. Walaupun dibawa, tapi saya nggak ada niatan atau tujuan bawa Al-Quran. Paham ya? Yes. Nah sekarang kalau menyentuh, kalau menyentuh lembaran-lembaran Al-Quran, walaupun yang putih, yang kosong, kan Al-Quran itu kan tidak semuanya ada tulisannya ya. Ada yang putih-putih, atau yang kosong. Itu juga haram. Kalau kita menyentuh dalam kondisi tidak punya wudu atau dalam kondisi hadas besar. Ustaz, yang haram ini apakah yang ada tulisannya? Lah, semuanya haram. Jadi yang haram bukan cuma tulisannya saja. Walaupun yang di pinggir-pinggir ya, atau yang renggang yang putih itu kan nggak ada tulisannya, juga haram disentuh kalau tidak punya wudu. Bedanya kalau pakai kayu, pakai pen, tes umpamanya. Jadi ada Al-Quran, umpamanya kita mau menyentuh atau apa, mau buka, kita punya hafalan. Kita punya hafal Al-Quran tapi nggak punya wudhu. Bukannya tes. Ya nggak apa-apa. Kan membaca kan tidak harus punya wudhu. Ya, bedanya kalau hadas besar. Kita ini hadas kecil, nggak punya wudhu, mau murajaah hafalan. Tapi nggak punya wudhu. Bagaimana? Ya tinggal dibuka. Ayat sekian. Buka lagi ayat sekian. Pakai ini nggak apa-apa. Paham ya? Tidak menjadi masalah. Begitu juga tidak menjadi masalah kalau memang tafsir Jalalain umpamanya. Al-Quran yang mana ada tafsirnya. Dan tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Contoh-contoh kecilnya. Kita ngaji, ini contoh. Bukan cuma ngaji, kita bawa tafsir Jalalain. Nggak punya wudhu. Bagaimana? Nggak menjadi masalah. Paham ya? Tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Tapi kalau memang Al-Qur'annya itu lebih banyak. Contohnya tafsir-tafsir yang memang ringkas. Tafsirnya sedikit. Antara tafsir dengan Al-Qur'an lebih banyak Al-Qur'annya, maka nggak boleh. Wala yumna'u, dan tidak dilarang dan tidak dicegah. Sobiyun, opo bocah, opo anak kecil, mumayizun kang tamyiz, muhdisun kang hadas, walau junuban, walaupun iku junub, walau junuban, walaupun iku junub. Tidak boleh dicegah hamlah wa massa nahwi mushafin, ing membawa dan menyentuh umpamanya Al-Qur'an. Ing membawa dan menyentuh umpamanya Al-Qur'an. Lihajati ta'allumihi korono, kebutuhan belajarnya sobi. Karena ada hajat atau kebutuhan belajarnya sobi, wadarsihi, lan tegese belajarnya sobi, wawasilatihima, lan pelantara ta'allum dan dersun, dan pelantara ta'allum dan dersun. Contoh, kahamlihi, seperti membawanya sobi, lil maktab, ing maktab tempat belajar atau bangku. Lil maktab, ing maktab atau bangku.
wal ityani lan nekaaken atau mendatangkan bihi kalawan mushaf lil muallimi maring guru atau ustad, lil muallimi maring guru atau ustad, liyu alima supaya ngajar sapa muallim, liyu alima supaya ngajar sapa muallim hu ing sobi minhu sangkeng mushaf. Wa yahrumu lan haram tamkinu ghairil mumayyizi opo membiarkan anak yang tidak tamyiz. Wa yahrumu lan haram tamkinu ghairil mumayyizi opo membiarkan anak yang tidak tamyiz min nahwi mushafin sangking umpamanya mushaf, sangking umpamanya mushaf, walau ba'du ayatin walaupun itu sebagian ayat, walau ba'du ayatin walaupun itu sebagian ayat. Wa kitabahu lan haram opo menulis mushaf atau Al-Quran. Wa kitabatuhu lan haram opo menulis mushaf atau Al-Quran bil ajamiyati kalawan bahasa selain Arab. Bil ajamiyati kalawan bahasa selain Arab. Lah sekarang begini, ada anak kecil yang sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya digambarkan di bagian depan bi an yakulah wa yashraba wa yastanja wahdah. Bisa makan, minum, istinja dengan sendirinya. Tamyiz. Ada anak kecil yang sudah tamyiz dan hadas, gak punya wudu. Dan bahkan walaupun itu hadas besar, tidak boleh dilarang, tidak boleh dicegah untuk membawa atau menyentuh Al-Quran. Karena ada hajat kalau dia mau belajar. Contohnya dia nggak punya wudhu, tapi ingin bawa Al-Quran, mau dibawa ke hadapan gurunya umpamanya. Atau bawa Al-Quran di atas bangkunya, nggak apa-apa.